Oke, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas akhir kami, yaitu pembuatan website e-commerce. Berikut anggota kelompok 2. Ada Ahmad Nurifai, ada Yesaya Misail, ada Guru Saputra, ada Nathaniel Hamonangan, dan Sigit Rosidin. Next. Di sini kami membuat website e-commerce grosir makanan dan aksesoris hewan, yaitu website untuk membeli keperluan aksesoris dan makanan hewan peliharaan Anda. Jadi di sini kita membuat website tentang website yang menjual grosir makanan dan aksesoris hewan. Next. Latar belakang, e-commerce atau toko online merupakan salah satu konsep yang cukup berkembang dalam dunia internet. Penggunaan sistem ini menguntungkan banyak pihak, baik pihak konsumen, dapat produsen maupun penjual. Kelebihan konsep online shopping ini menyediakan banyak kemudahan dibandingkan dengan konsep belanja yang konvensional. Selain proses transaksi bisa menjadi lebih cepat, konsep toko online atau e-commerce dapat memangkas banyak biaya operasional karena penjual tidak diharuskan punya toko fisik. Melihat pangsa pasar, peluang serta kemudahan yang dihadirkan oleh sistem penjual online, kami berencana membuat sistem dan menjajaki pasar online yang sekarang makin digemari oleh masyarakat. Next. Tujuan pembuatan website. Pertama, membantu mempermudah toko dalam penyebarluasan informasi dan promosi produk. Membantu toko dalam pengelolaan data menjadi terstruktur dengan baik. Membantu toko dan konsumen dalam layanan transaksi penjualan jarak jauh sehingga membantu perusahaan dalam memperluas wilayah pemasaran. Dan terakhir sebagai tugas akhir mata kuliah pemrograman web. Next. Landasan teori, konsep e-commerce atau bisa disebut perdagangan elektronik atau e-dagang adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui internet atau jaringan komputer. Di sini kita menggunakan framework Laravel. Laravel merupakan framework yang dapat membantu web developer dalam memaksimalkan penggunaan PHP dalam proses pengembangan website. Framework ini mengikuti struktur MVC atau model view controller, di mana MVC adalah metode aplikasi yang memisahkan data dari tampilan berdasarkan komponen-komponen aplikasi seperti manipulasi data, controller, dan user interface. Next. Perancangan sistem. Diagram UML, suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. UML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem, atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebuah software. Next. Use case diagram. Use case diagram di samping ini digunakan untuk mengorganisasi serta memodelkan perilaku dari suatu sistem yang dibutuhkan dan diharapkan oleh pengguna. Berikut use case diagram yang telah dibuat. Di sini digambarkan use case diagram sistem online shop kami ya, dari admin hingga proses customer pesan hingga checkout. Next. Activity diagram. Activity diagram menggambarkan berbagai alur aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alur berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Menggambarkan aktivitas dilakukan oleh customer, adapun kegiatan dilakukan adalah mendaftar menjadi member di toko untuk dapat bertransaksi membeli produk yang ditawarkan. Ini activity diagram proses customer mendaftar di website kami ya. Jadi kalau mau masuk kita harus punya akunnya dulu. Next. Activity diagram kelola kategori barang. Pengisian data kategori barang dimulai dari pemilihan form pengisian data kategori barang oleh admin. Sistem menampilkan form kategori barang lengkap dengan data yang diambil dari database. Pada form data kategori barang, admin bisa melakukan penghapusan data kategori barang dan bisa juga penginputan data. Ketika admin memilih pengisian data barang, maka form input data kategori barang akan ditampilkan dan admin pengisian data sesuai dengan item yang ada pada interface. Next. Activity diagram order barang. Dalam activity order barang menggambarkan proses bila konsumen order barang dari pemilihan barang hingga cetak order barang. Di sini menggambarkan proses terjadinya ketika customer melakukan order barang hingga checkout. Next.
Sekuensi diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar termasuk pengguna, display, dan sebagainya. Berupa mindset yang digambarkan terhadap waktu. Sekuensi diagram terdiri atas dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Diawali dari apa yang men-trigger aktivitas tersebut, proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal, dan output apa saja yang dihasilkan. Masing-masing objek termasuk aktor memiliki lifeline vertikal. Mindset digambarkan sebagai garis berpanah dari satu objek ke objek lainnya. Next. Di sini sekuensi diagram kelola kategori barang. Ini admin yang menambahkan data barang untuk menginput data barang yang ada di online shop kami. Next. Berikut sekuensi diagram order barang. Ini adalah proses terjadinya oleh customer ya. Ketika melakukan order barang sampai dengan checkout barang tersebut. Next. Kelas diagram. Kelas diagram adalah diagram yang digunakan untuk menampilkan beberapa kelas serta paket-paket yang ada dalam sistem perangkat lunak yang sedang digunakan. Kelas diagram juga memberikan gambaran tentang sistem perangkat lunak dan relasi yang ada di dalamnya. Berikut kelas diagram pada sistem informasi penjualan berbasis website kami. Jadi di sini digambarkan tetap berhubungannya suatu kelas dengan kelas lainnya ya. Next. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Terima kasih. Di sini saya akan membaca bagian implementasi sistem. Yang pertama adalah tampilan interface website. Merancang antarmuka merupakan bagian yang paling penting dari merancang sistem. Biasanya, hal tersebut juga merupakan yang paling sulit karena dalam merancang antarmuka harus memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama, sebuah antarmuka harus sederhana, yang kedua, sebuah antarmuka harus lengkap, dan yang ketiga, sebuah antarmuka harus memiliki kinerja yang cepat. Yang kedua, login page. Menu login page merupakan tampilan untuk pengguna masuk ke dalam sistem dengan validasi username dan password yang benar dan sesuai akses dari pengguna apakah admin atau konsumen. Di sini nanti tampilan website kami. Next, beranda dan dashboard page. Berikut merupakan tampilan awal beranda untuk login customer dan tampilan dashboard login admin. Di sebelah kiri itu ada login untuk admin dan sebelah kanan itu ada login untuk customer. Nanti dijelaskan di simulasi. Selanjutnya, data produk dan data page pelanggan. Berikut merupakan tampilan data pelanggan untuk mengetahui pelanggan yang terdaftar. Jadi kalau misalnya customer sudah mendaftar, kita sebagai admin bisa melihat alamat, nomor HP, dan sebagainya. Next, data produk, data pelanggan page di bagian data produk. Di sini tampilannya bisa kita tambahin produk atau kita bisa menghapus produk, misalkan itu produknya udah habis atau udah nggak kejual lagi. Next, pembelian produk. Berikut merupakan tampilan ketika customer membeli produk di toko. Next, hasil checkout. Ini adalah tampilan di mana nanti customer sudah selesai memilih barang yang sudah nanti kami sediakan. Oke, kita masuk di simulasi websitenya. Di sini kita sudah buat simulasi websitenya. Oke, kita awali dengan membuka web pertama. Di sini ini adalah tampilan pertama kita kalau misalnya nanti customer masuk ke website kami. Nah, website ini sebenarnya punya seseorang, cuman kita memodifikasi sedikit. Inilah tampilan website kami. Untuk login, kita tinggal masuk ke login aja, karena kita sudah mendaftari customer. Misalnya kita masuk customer, kita buka dan kita masukkan username dan passwordnya. Nanti akan masuk ke beranda. Di sini nanti customer banyak pemilihannya ya, mau pilih apa. Misalkan nanti customer mau milih cat food elite, nanti akan diarahkan di kita produk. Misalkan nanti customer meminta misalkan dua
dimasukin. Nah, nanti misalkan customer mau membeli produk yang udah kita sediakan, nanti customer tinggal pencet aja ke bagian produk. Nah, nanti customer bisa milih lagi dia mau beli makanan anjing pedigree misalkan. Kita pilih, lalu kita masukin jumlahnya berapa. Di sini saya taruh 3. Nanti kalau sudah, misalkan customer udah oke nih dengan barangnya, customer check out aja dan klik oke. Nanti akan ada tampilan check out berhasil. Nah, berhasil check out. Itu kalau misalkan dari customer. Kalau misalkan dari admin, kita log out. Sebentar. Oke. Kita masukin nanti username-nya admin. Oke, lagi loading. Nah, nanti ini tampilan adminnya, dimana admin itu bisa menambahkan produk atau mengurangi produk di bagian data produk. Dan untuk data pelanggannya itu adalah data di mana customer mendaftar, misalkan alamat, nomor handphone, dan lain-lain. Itu kita bisa lihat dari admin. Dan riwayat pembeliannya itu di mana customer listnya bisa kita lihat berapa pengeluaran dan pemasukannya nanti. Sekian dari simulasi websitenya. Saya akan oper ke teman saya. Silakan. Dari hasil website kami didapatkan kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah perancangan sistem informasi ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk memecahkan masalah yang terjadi pada toko grosir makanan hewan sebagai pelengkap dari sistem penjualan yang telah ada, sehingga user lebih nyaman ketika mencari informasi melalui internet. Sekarang pelanggan dapat dengan nyaman mengakses website melalui browser PC atau laptop maupun penggunaan smartphone mereka, karena website kami merupakan website yang responsif. Saran, perlu adanya sistem yang menangani sinkronisasi data antara sistem inventory yang sudah ada dengan website yang sudah online, sehingga admin tidak menginput data 2 kali dan produk yang ada pada website senantiasa up to date. Lalu saran yang terakhir, backup data harus dilakukan secara berkala. Baik itu data aset penjualan dan data customer. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semua. Terima kasih.